Kali ini kita akan membahas kembali router dari TP-Link, yaitu TP-Link Archer AX12 atau AX1500. Sebelumnya kita pernah membahas router ini, yang videonya ada di deskripsi linknya. TP-Link AX12 Archer ini dia adalah router dengan teknologi Wi-Fi 6 yang memiliki kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan yang Wi-Fi 4 atau 5 yang umum dipakai di pasaran. Berikutnya, untuk kapasitasnya dia lebih besar, jadi dia bisa digunakan atau cocok digunakan di tempat di mana penggunanya cukup banyak atau banyak perangkat yang terkoneksi dengan router ini. Untuk keamanan lebih kuat karena dia menggunakan WPA3. Terus untuk baterai dari perangkat yang terhubung, misalnya HP ataupun tablet, itu bisa lebih hemat baterai. Untuk router ini dia mempunyai 4 buah port di belakangnya, 3 port untuk LAN yang warna kuning, 1 port untuk WAN, dan di paling kanan ini ada tombol reset atau BBS, paling kiri untuk power adaptor 12 volt dengan adaptor bawahnya 12 volt. Router ini juga sudah mendukung di 2 frekuensi, yaitu di 2,4 GHz dan frekuensi 5 GHz. TP-Link Archer AX12 ini mendukung 2 mode koneksi, yaitu mode router dan mode access point. Jadi untuk TP-Link Archer AX12 ini dia secara resmi dia tidak mendukung untuk mode repeater ataupun istilahnya extender. Jadi kita untuk terkoneksi dengan modem atau dengan router yang lain, router sumber internet, harus menggunakan kabel, tidak bisa secara wireless. Yang pertama, untuk cara koneksi. Untuk koneksi kita bisa menggunakan 2 cara. Yang pertama, kita gunakan kabel LAN dengan bantuan adapter USB ke RJ45 yang nanti akan terhubung melalui kabel LAN. Yang kedua, nanti kita coba hubungkan secara wireless atau melalui koneksi WiFi. Yang pertama, kita akan coba melakukan koneksi menggunakan kabel LAN dengan bantuan adapter USB ke LAN RJ45. Kita hubungkan tuh kabel LAN-nya. Kita hubungkan dengan salah satu port LAN yang ada di router. Di sini saya hubungkan dengan port LAN 1. Dan untuk USB saya hubungkan ke HP. Di sini saya gunakan untuk yang Type C. Setelah terhubung, kita buka browser. Kita masuk ke alamat IP 192.168.0.1. Ini untuk koneksi data dan saya matikan dulu. Untuk penggunaan pertama nanti akan muncul seperti ini. Kita diminta untuk memasukkan password baru untuk login ke sistem. Kita buat passwordnya. Kita ulang. Jika sudah, kita pilih let's get started. Berikutnya kita akan diminta untuk memasukkan time zone. Untuk Indonesia kita pilih UTC plus 7, resolusi 7 jam. Kita pilih next. Di sini tertulis internet port disconnected karena memang untuk router Archer AX12 belum saya hubungkan ke modem atau ke router sumber internet. Untuk ini saya skip dulu karena kita menentukan nama SSID dari router TP-Link Archer AX12. Ya, harus ingat di sini ada pilihan Smart Connect. Smart Connect artinya itu nanti dia akan menyatukan antara koneksi yang koneksi 2,4 GHz dan 5 GHz. Jadi ini nanti hanya muncul satu nama SSID tergantung dari HP yang kita gunakan. Jika HP yang kita gunakan sudah support untuk 5 GHz, otomatis dia akan terhubung ke frekuensi yang 5 GHz.
Tapi jika HP atau perangkat yang kita gunakan belum mendukung frekuensi 5 GHz, dia akan menggunakan yang frekuensi 2,4 GHz. Ini untuk Smart Connect jika kita enable. Tapi jika kita pisahkan, kita ingin memisahkan menjadi dua SSID yang berbeda, ini kita hilangkan centangnya. Nanti dia akan dipisah yang atas. Ini untuk pengaturan SSID frekuensi 2,4, yang bawah adalah pengaturan untuk frekuensi 5 GHz. Di sini kabur karena otomatis dia secara standar dia akan menyamakan dengan 2,4 GHz. Tapi jika kita akan membuat beda namanya juga bisa. Kita tinggal pilih aktifkan pilihan set each band separately. Jadi kita pisahkan. Otomatis ini bisa kita rubah. Kita tentukan nama SSID. Register TP-Link 6744. Dan saya ganti. Otomatis nanti jika ini tidak kita aktifkan, dia akan sama namanya, hanya nanti ditambahkan 5G di belakangnya. Untuk password kita bisa ubah. Jika sudah, kita pilih next. Ini ada pilihan apakah kita akan mengupdate secara otomatis untuk sistem yang ada di router ini. Ini saya pilih not now karena biar nanti kalau sudah terhubung baru ini saya update. Saya pilih next. Di sini pengaturan sudah selesai. Dia akan muncul akan bisa menjadi 2,4 GHz, frekuensinya itu sudah on. Untuk 5 GHz juga sudah on. Kita cek melalui koneksi WiFi. Ya, di sini sudah muncul dua, yang 5G dan yang biasa, yang 2,4. Di saat ini kita sudah terhubung dengan router AX12 pengaturan mode router. Tadi kita cek sudah ada, sekarang kita pilih next. Router siap untuk digunakan. Saya finish. Jadi ini adalah rangkaian atau skema untuk koneksi TP-Link Archer AX12 sebagai router. Berikutnya kita tinggal coba pasang kabel LAN ke port 1. Ini adalah kabel dari modem internet. Karena kita masih terhubung dengan kabel LAN, saat ini kita sudah terhubung dengan internet. Karena dari router ini menuju dari internet, ini kita sudah terhubung. Tapi kita akan cek koneksi kita hubungkan melalui wireless. Oke, untuk kabel saya lepas dulu. Di sini saya akan pilih yang 5G karena HP yang saya gunakan ini sudah mendukung koneksi 5G. Saya pilih masukkan password sesuai yang kita buat tadi, hubungkan. Oke, kita sudah terhubung. Kita coba tes menggunakan speed test. Kita dapat kecepatan download 78,5 Mbps dan untuk upload 59,4. Sekarang kita coba buka YouTube. Rekan-rekan, ini tadi adalah pengaturan untuk mode router. Kita menggunakan koneksi dengan kabel LAN dengan bantuan adapter dari USB ke konektor RJ45. Sekarang kita akan coba melakukan pengaturan TP-Link Archer AX12 dengan HP melalui koneksi WiFi. Untuk mulai pengaturan kita hubungkan dulu HP dengan router Archer AX12. Kita buka koneksi WiFi. Oke, di sini akan muncul dua buah SSID baru dari TP-Link Archer AX12, yaitu TP-Link 6744 dan TP-Link 6744 5G. Artinya 6744 dia menggunakan frekuensi di 2,4 GHz dan untuk yang 5G dia menggunakan frekuensi 5 GHz. Kita pilih salah satu. Bisa saya gunakan yang 5G. Akan diminta untuk memasukkan password.
passwordnya ada di bagian bawah router. Kita masukkan passwordnya, kita hubungkan, terhubung. Setelah ini kita buka browser kembali, sama seperti tadi. Di awal kita masuk ke alamat IP 192.168.0.1. Sama seperti tadi, kita akan diminta untuk masukkan password baru dan nanti mengatur untuk time zone-nya. Sama, kita skip dulu. Ini juga sama caranya tadi, kalau kita menggunakan koneksi menggunakan kabel. Untuk mode pertama ini biasanya adalah secara standar dia akan mengatur untuk mode router. Tadi kita sudah gunakan Smart Connect, kita nonaktifkan. Sekarang kalau coba ini kita aktifkan, nanti kelihatan bedanya. Di sini saya gunakan satu nama SSID, nanti dia akan gabung antara yang 2,4 dan 5 GHz. Password juga sudah, kita next. Not now, kita next lagi. Pengaturan selesai, informasinya sudah sesuai, kita next. Tunggu sampai proses reboot selesai. Kita cek di koneksi WiFi. Sekarang akan muncul koneksi kita yang baru, SSID kita buat tadi. Ini ada informasi 2,4 GHz garis miring 5 GHz. Jika muncul ini berarti kita nanti akan otomatis HP akan menyesuaikan dengan yang tertinggi, karena kita support yang 5G atau 5 GHz, kita nanti akan menggunakan koneksi 5 GHz. Kita tinggal sambungkan, masukkan password baru yang kita buat tadi. Sudah terhubung. Kembali ke pengaturan awal tadi, kita next. Sudah selesai. Di sini kita sudah terhubung, tapi belum ada koneksi internet karena untuk router Archer AX12 belum kita hubungkan ke internet. Kita tinggal pasang kabel lain dari modem atau router sumber internet di port 1. Di sini sudah menyala terhubung. Kita tinggal tunggu informasi di sini muncul, dia akan terhubung dengan internet. Untuk pengecekan kita bisa gunakan speed test. Kita dapatkan kecepatan 78,8, untuk uploadnya 58,4. Coba untuk buka YouTube. Jadi ini tadi kita melakukan pengaturan router TP-Link Archer AX12 mode router menggunakan koneksi wireless ataupun WiFi. Yang harus diingat, untuk mode router nanti router kita bisa terhubung dengan device lain yang dia mendukung untuk koneksi mesh. Koneksi mesh adalah koneksi antar router untuk menyebarkan internet, tapi dia menggunakan fasilitas wireless tanpa kabel. Jadi untuk fungsi router. Jadi untuk Archer AX12 ini hanya mendukung dua mode, sebagai router atau sebagai access point. Lanjut, kita akan mencoba mengatur router TP-Link Archer AX12 ini untuk fungsi mode access point. Langsung saja kita buka untuk koneksi WiFi nya, kita masuk ke sistem pengaturan router. Sudah muncul SSID nya, kita pilih salah satu. Kita login menggunakan password sesuai yang ada di bawah router. Connect. Setelah terhubung, kita masuk ke browser. Kita masuk ke alamat IP 192
168.0.1. Seperti biasa, kita masukkan passwordnya karena tadi router sudah saya reset. Kita buat password baru. Lanjut, kita tentukan time zone-nya. Next, kita skip. Kita tentukan tuh SSID dan password yang baru dari router Archer AX12. Di sini smart connect saya nonaktifkan karena nanti saya gunakan untuk access point. Ini saya tambahkan aja, ini untuk membedakan dengan yang pengaturan sebelumnya tadi. Password saya ganti. Frekuensi, untuk frekuensi 5G saya samakan, hanya nanti ada tambahan 5G di belakangnya. Next, update-nya saya abaikan dulu. Next, ini pengaturan selesai untuk mode router. Kita kembali ke pengaturan WiFi. Di sini sudah muncul lagi dua nama SSID, yang satu di frekuensi 2,4, yang satu di frekuensi 5 GHz. Saya pilih salah satu, masukkan password barunya, hubungkan. Oke, kembali ke pengaturan. Nah, ini dia masih posisi sebagai router. Kita klik tombol yang bergambar icon 3 strip di samping ini, kita pilih advance, kita pilih yang quick setup. Ini sudah terhubung, kita ubah, kita klik tadi yang icon sebelah tengah ini. Posisi kita masih di mode wireless router, jadi kita adalah mode router. Kita ubah ke mode access point. Jika sudah, kita pilih OK. Kita lakukan reboot. Tunggu hingga proses reboot selesai. Untuk pengecekan, kita bisa buka koneksi WiFi. Kita tunggu SSID yang baru nanti akan muncul. Oke, sudah muncul dua-duanya. Tadi kita sudah terhubung dengan yang 5G. Ini yang 6744, biasa 2,4 kita belum kita hubungkan. Jadi kita gunakan aja yang koneksi yang 5G. Kita pilih terhubung, tapi dia nanti belum ada koneksi internet karena memang ini belum terhubung dengan sumber internet atau modem. Terhubung tapi tidak tersedia internet. Untuk menghubungkan, kita tinggal pasang kabel LAN dari modem atau router sumber internet ke port 1. Tunggu beberapa saat hingga internet masuk ke router Archer AX12. Tunggu sampai indikator nanti akan menyala hijau. Oke, sudah menyala hijau, kita hubungkan. Sekarang kita cek hasilnya melalui speed test. Oke, sudah ada internet, kita tes. Kita pastikan dulu kita sudah terhubung dengan router Archer AX12. Oke, hasilnya untuk download kita dapatkan kecepatan 78,1 dan upload 57,9 Mbps. Kita buka YouTube. Rekan-rekan, ini adalah pengaturan router TP-Link Archer AX12. Kita fungsikan sebagai access point.
Rekan-rekan, informasi kita kali ini tentang router TP-Link Archer AX12. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like videonya jika suka. Silahkan subscribe buat yang belum, buat yang sudah terima kasih, dan share juga channel dan video ini ke rekan lainnya agar banyak rekan yang bisa memanfaatkan video ini, dan semoga channel ini bisa makin berkembang dan terus berbagi info-info menarik lainnya. Terima kasih.